Sesaat setelah kejadian, saya mengucapkan, "Pak, kita kecelakaan, Pak. Pak, kita kecelakaan." Ketika saya sadar, saya sudah terlentang di tengah jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, kecelakaan. Ya, rencananya malam ini kami ingin menginap di hotel, tetapi nyatanya kami menginap di rumah sakit. Alhamdulillah, bahwa dari 4 gigi seri saya, 1 benar-benar patah dari akar, yang 3 rigis atau kompel. Di bagian bawah, semua gigi saya sudah diberi kawat sebanyak 30 jahitan. Yang tengah juga dijahit, yang dalam tanggal 1 Desember itu adalah hari ulang tahun putri kami untuk umurnya yang kedua tahun. Jadi kami langsung membeli kue untuk merayakan ulang tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada sanak keluarga, jirun tetangga, para sahabat, para teman, semuanya yang telah membantu kami, baik itu dalam bentuk moral, material, motivasi, semangat hidup, maupun yang memberikan doa. Juga tidak lupa kepada segenap sahabat-sahabat subscriber semuanya yang tetap setia di channel ini. Mohon maaf, hampir 2 bulan saya tidak ngonten. Upload video tidak, upload short video tidak, rekam audio tidak, video pun tidak, editing pun tidak. Bahkan aktivitas dunia maya saya kurangi, cuma sekedar memantau saja, karena saya sedang mendapatkan musibah. Terjadi kecelakaan tunggal, tepatnya pada hari Sabtu 26 November 2022 sekitar pukul 18.15. Ketika itu waktu maghrib di Kecamatan Hujan Mas, di mana saya mengalami retak tulang rahang sebelah kiri dan sobek bibir bagian atas yang mengharuskan saya masuk ke ruang operasi. Kejadian itu bermula ketika kami mendapatkan sebuah pekerjaan dinas yang harus kami kerjakan pada hari Ahad tanggal 27 November 2022 di kota Muara Enim, dan mengharuskan kami standby pukul 8 pagi. Banyak rekan-rekan yang lain, rekan-rekan sejawat yang lainnya berangkat sore seperti kami. Berangkat berkisar pukul 15 sampai 16 sore dan mencari penginapan di kota Muara Enim. Mengingat jarak desa kami dan kota Muara Enim itu menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan darat. Kami berangkat bertiga, kepala sekolah, seorang guru senior, dan saya selaku guru yang akan dinilai sekaligus operator sekolah untuk membantu terlaksananya tugas yang akan kami laksanakan ini. Kami menggunakan 2 buah motor. Saya dengan kepala sekolah berboncengan, saya mengemudi dan kepala sekolah saya bonceng. Kemudian guru senior kami berada di motor satunya untuk konvoi beriringan. Kami di depan dan guru senior berada di belakang beriringan. Apabila kami berangkat pagi dan pukul 8 harus standby, itu artinya kami harus berangkat pukul 5 subuh. Pastinya kami harus bangun jam 4 pagi untuk bersiap-siap. Tentunya dengan segala risikonya, seperti bangun kesiangan, motor macet atau rusak atau berhalangan, pemadaman listrik, kehujanan di jalan, dan lain sebagainya. Jadi kami putuskan untuk menghindari segala macam resiko ini tadi, kami memutuskan akan berangkat sore dan menginap di kota Muara Enim.
Namun takdir berkata lain. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 16 sore dan sampai ke Kecamatan Ujan Mas sekitar pukul 18.15 waktu maghrib. Waktu itu azan maghrib sedang bersahut-sahutan. Suasana mulai gelap, mulai sepi, jalan mulai licin karena gerimis. Sadar akan hal tersebut, saya tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Hanya saya pacu dengan kecepatan berkisar 35 sampai 40 km per jam. Saya tidak ingat betul di mana lokasi dan letak kami kecelakaan. Yang saya ingat, kecelakaan itu terjadi di sebuah jalan lurus sebelum SMA Negeri 1 Ujan Mas atau sebelum Simpang 3 Desa Ujan Mas Lama. Di antara itu, saya tidak tahu persis. Jalan mulus, tidak ada lubang. Saya tidak ngebut. Jalan lumayan sepi. Seingat saya, ada mobil pick up bak terbuka yang berwarna hitam yang saya iringi dan tidak saya dahului. Di saat itulah saya seperti lenyap, tidak ingat apa-apa, hilang dan tidak sadar apakah motor kami itu ban depannya tergelincir atau saya refleks memegang cakram depan atau bagaimana. Saya tidak sadar. Seingat saya sudah terlentang di tengah jalan. Menurut keterangan dari kepala sekolah, tetapi saya tidak ingat. Sesaat setelah kejadian, saya mengucapkan, "Pak, kita kecelakaan, Pak. Pak, kita kecelakaan." Ketika saya sadar, saya sudah terlentang di tengah jalan. Orang sudah mulai ramai, darah sudah kemana-mana. Suasana mulai panik. Ada yang ngomong, "Pak, lapor polisi, Pak. Pak, langsung ke puskesmas, Pak. Pak, panggil ambulan, Pak," dan lain sebagainya. Mulai panik. Ada yang mulai membaca berzikir, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Ada yang beristighfar, "Astagfirullahaladzim, kecelakaan, astagfirullahaladzim, kecelakaan." Akhirnya ada sebuah mobil pick up yang berlawanan arah dengan kami, pulang dari mengantarkan pelaminan, mau membantu kami. Saya diangkat ke atas pick up untuk segera dibawa ke puskesmas terdekat. Setelah beberapa saat di puskesmas, yang waktu itu perawatnya seorang bidan, beliau langsung mengatakan, "Pak, ini harus kita rujuk ke rumah sakit." Lalu ibu bidan tadi langsung memasang perban di bibir saya karena darah mulai banyak keluar dan mulai membengkak. Ada sedikit drama di sini. Ketika kepala sekolah kami sudah memesan ambulan, sopirnya mau sholat dulu karena waktu maghrib sudah tiba. "Ya, nggak apa-apa, silahkan." Kepala sekolah langsung nelpon ke desa, menghubungi istri saya untuk segera ke Muara Enim. Setelah sopirnya sholat, ternyata ambulan tidak ada minyaknya. Terpaksa cari minyak dulu. Subhanallah. Perjalanan dari puskesmas Ujan Mas ke rumah sakit Muara Enim berkisar sekitar 20 sampai 25 menit dan langsung masuk ke UGD. Di UGD RSUD Muara Enim, drama kembali terjadi. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Saat itu darah sudah mulai berhamburan, bibir sudah mulai bengkak, tisu, jaket, baju, semuanya penuh dengan darah. Kepala sekolah dan guru senior sudah 2 kali, bahkan lebih, mundar-mandir untuk melaporkan ke perawat UGD agar saya segera ditangani. Karena jam sudah menunjukkan pukul 22 malam. Padahal dari maghrib sudah berapa jam darah keluar. Bahkan istri dan keluarga saya yang dari desa sudah sampai. Saya belum ditangani sedikit pun. Ini lutut sudah mulai menggigil, badan sudah gemetar karena dingin dan karena banyaknya darah yang keluar. Pukul 22.30 saya mulai dirawat dan ditangani. Mulai disuntik antibiotik, suntik tetanus, dan bibir dijahit sementara karena akan dilakukan operasi. Setelah itu, saya dimasukkan ke ruang ronsen untuk segera dironsen. Rahang sebelah kiri saya retak dan harus segera dioperasi. Kalau mau cepat malam ini dioperasi, maka kami
akan segera dirujuk ke kota Palembang. Tetapi kepala sekolah memilih sabar untuk menunggu hari Senin, karena hari Senin dokter untuk mengoperasi saya itu bisa hadir. Setelah dipasang infus, kami menunggu beberapa saat, kemudian mendapatkan kamar di lantai 3 pukul 1.30 dini hari. Ya, rencananya malam ini kami ingin menginap di hotel, tetapi nyatanya kami menginap di rumah sakit. Alhamdulillah. Singkat cerita, hari Senin tanggal 28 November 2022, saya masuk ruang operasi pukul 9.20. Tidak kurang 3 jam saya dioperasi. Keluar sekitar pukul 12.30. Dan benar-benar sadar dari obat bius sekitar pukul 19 malam setelah waktu maghrib. Di sana saya baru menyadari bahwa dari 4 gigi seri saya, 1 benar-benar patah dari akar, yang 3 rigis atau gompel seperti gergaji karena terkena aspal. Sedangkan yang 1 ini belah sampai ke gusi. Di bagian bawah semua gigi saya sudah diberi kawat, dari geraham sebelah kanan sampai geraham sebelah kiri semuanya diberi kawat, bertujuan untuk menahan rahang yang retak agar bisa segera pulih kembali. Kemudian bibir yang atas dijahit sebanyak 30 jahitan, yang tengah juga dijahit, yang dalam ada 5 jahitan. Kemudian ini bagian dagu sebelah kiri ini, bagian luar itu 7 jahitan. Ada juga akar gusi, itu dijahit oleh dokter 3 jahitan. Saya dirawat di rumah sakit 5 hari. Di sana cuma minum susu, itu pun tidak bisa memakai sedotan, tidak bisa memakai gelas, tetapi mendangak. Diperbolehkan pulang hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Yang membuat kami terenyuh adalah tanggal 1 Desember itu adalah hari ulang tahun putri kami untuk umurnya yang kedua tahun. Jadi kami langsung membeli kue untuk merayakan ulang tahunnya. Karena pada ulang tahun yang pertama, dia, putri kami tersebut, yang masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit Bunda. Itu ulang tahun yang pertama. Ulang tahun yang kedua, papanya yang masuk rumah sakit. Itu yang membuat hati kami terenyuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk mengisi nutrisi ketika rawat jalan di rumah, masih minum susu, tetapi saya campur dengan roti tawar, tapi belum bisa makan. Makanya yaitu mendongak. Untuk pekan pertama, barulah saya belajar makan pakai sendok dan makan bubur. 2 pekan setelah kejadian, saya coba-coba menimbang berat badan karena sudah terasa kurus. Ternyata memang betul. Biasanya berat badan saya 64 atau 65 kg. Sekarang tinggal 58 sampai 59 kg. Berkurang 5 sampai 6 kg. Subhanallah. Dietnya berhasil. Hari Kamisnya, tanggal 8 Desember 2022 adalah jadwal kontrol saya yang pertama. Di sana dokter memeriksa perkembangannya semakin membaik dan jahitan dibuka. Yang atas yang 30 jahitan dibuka dan yang pinggir sini yang 7 jahitan juga dibuka. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, itu adalah jadwal kontrol saya yang kedua. Dokter sudah membuka jahitan bibir yang bagian atas dalam dan akar gigi. Semua jahitan sudah dilepas. Tinggal kawat gigi masih, karena kata dokter itu harus minimal 3 bulan. Insya Allah nanti akan dibuka bulan Maret 2023 sebelum puasa bulan Ramadan, insya Allah. Demikianlah cerita saya ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Mari kita lanjutkan perjuangan ini. Mari kita lanjutkan belajar kita. Mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.